Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Pancasila, Pancasila, Pancasila. Yang terhormat Ketua atau Kabid PUAC Bang Bob Hasan. Pancasila. Yang terhormat pimpinan sidang Bang Firman dan beserta ke anggotanya, dan juga kepada ketua ranting yang pertama Ayah Lili. Dari dulu sampai sekarang kami ayah dulu beliau. Terima kasih Ayah Lili. Yang kedua ketua ranting Cengkareng Barat Bang Jena. Yang ketiga ketua ranting Kedaulatan Angke Bang Taufik. Dan yang keempat ketua ranting Rawabaya Bang Andi Kori. Dan yang kelima ketua ranting Kapuk Ketua Ale. Dan kepada seluruh anggota pemuda Pancasila khususnya wilayah Cengkareng yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Di organisasi ini saya bergerak menjadi waktu itu menjadi sekretaris lagi Rawabaya. Berawal saya masuk di PT Ranting Rawabaya. Lalu kemudian saya menjadi wakil ketua PT Cengkareng, dan sekarang dengan dukungan teman-teman semua saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap juga Pancasila. Tentunya banyak sekali fenomena atau masalah yang ada di negeri kita. Yang pertama yang paling mendasar hierarki organisasi. Ini yang kurang baik dan tidak efektif yang dijalankan kita semua. Antara anak ranting ke ranting ke PAC dan KMP dan seterusnya. Hierarki organisasi ini harus berjalan dengan baik dan satu komando. Anak ranting harus taat kepada ketua ranting. Ketua ranting pun harus taat kepada ketua PAC, dan ketua PAC pun harus taat dengan MPC dan seterusnya. Jika kita tidak berjalankan di organisasi ini, sangat mustahil kita bisa berjalan. Percaya tidak? Ini yang kita alami beberapa tahun terakhir ini. Tugas seorang ketua harus mampu mengelola, membangun hubungan eksternal, dan tugas wakil ketua sampai dengan di bawahnya fokus di internal. Jangan sakiti dia aja ketua gitu seperti itu. Jadi karena masalah terbesar adalah masalah internal, bukan masalah eksternal. Kalau kita mampu dalam menyelesaikan suatu masalah internal, maka kita akan mampu pula di eksternal. Sepakat saja seperti itu. Yang kedua adalah kaderisasi. Kaderisasi sangat penting. Bahkan sekarang program yang akan saya jalankan ke depannya adalah generasi emasnya yaitu kaderisasi. Saya pernah dengar dulu itu ada namanya guru Pancasila. Saya pernah dengar dulu ada namanya tentara Pancasila. Saya dulu mendengar ada guru Pancasila. Kenapa zamannya berkembang ini tidak ada yang namanya guru Pancasila, bahkan guru Pancasila dan anak muda Pancasila? Mungkin teman-teman semua di sini adalah berusia kurang lebih 30 ke atas. Bagaimana yang umur 20-an bisa menjadi anggota Pancasila, dan ini tugas kita bersama-sama. Kita akan menuju generasi emas pemuda Pancasila 2025 dan 2028. Ya, targetnya di mana? Generasi Gen Z. Ini harus kita sentuh. Di mana program-program? Perjalanan waktu kurang lebih 3-4 bulan ini, saya banyak sekali ditemukan sama orang-orang yang ingin menjalankan program-program yang menyentuh ke generasi Gen Z-nya. Dan ini yang harus kita kuatkan saudaraku. Dan karena kita mungkin bertahan mungkin 10 tahun atau 15 tahun atau hanya 5 tahun ke depan Pancasila, tapi generasi kita di bawahnya kita harus bisa mampu dan menciptakan itu semua. Tadi saya dengar dari Sekda bahwa anggota PP Cengkareng 1.300-an. Kemana orangnya saat ini? Kemana? Jadi mulai detik ini saya berharap kepada ketua-ketua ranting dan juga pengurus PT yang akan datang untuk menseleksi siapa saja anggota yang ingin masuk ke Pancasila. Jangan sembarangan hanya buat KTA. Ya, semuanya harus diuji dulu,
harus berdedikasi dulu, ya kurang lebih 3 bulan. Saya sebanyak pada ketua ranting, salah satu ketua ranting kampung dia bilang saya akan bikin ID card. Yang ada saat ini adalah semua anggota PP, tapi diseleksi menjadi pengurusnya. Dan untuk membuka anggota baru pun juga harus benar-benar diseleksi. Jangan sembarang, karena banyak sekali oknum PP yang berkeliaran. Dan ini sepakat kita berantas oknum PP? Sepakat ya? Karena itu merusak nama baik ormas dan merusak nama baik ketua ranting dan nama organisasi. Tadi juga Pak Camat mengatakan masalah UMKM. Beberapa bulan yang lalu atau minggu lalu kita sudah diskusi sama Pak Camat bahwa Pak Camat yang pertama kita pesan kepada kita bahwa anggota PP Cengkareng harus menjadi anggota yang berintelektual. Intelektual ukurannya itu bukan hanya pendidikan, sarjana bukan. Yang tidak sekolah pun bisa kita intelektualkan. Asal jangan satu malas. Kalau dia malas udah susah obatnya. Kalau dia mohon maaf belum pintar atau bodoh masih bisa dipintarkan. Kalau dia tidak punya keahlian masih diberikan suatu keahlian, artinya belajar. Ya, yang penting jangan malas. Yang kedua adalah masalah UMKM. Setelah kita memiliki keahlian tadi balai latihan kerja sampai dengan UMKM, Pak Camat juga memfasilitasi itu semuanya. Dan ini peluang emas kita. Ya, jadi arahan ke depannya stop pungli yang merusak, yang hanya merugikan pribadi sendiri. Setuju kan? Kalau kita ada di luar sana ada penghasilan, masukkan ke kas organisasi. Jadi kita hidup untuk organisasi dan juga bisa menghidupkan organisasi. Ini poinnya di sini. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi harus diabaikan. Ya, ini penting sekali karena saya lihat itu bisa masuk produk di Cengkareng ini itu menjadi PR sehari-hari. Sempat pening kepala saya itu masalah seperti ini. Ya, terus seni dan budaya. Saya melihat ini banyak sekali budaya kita atau seni kita kalau di Jakarta namanya budaya Betawi dimanfaatkan sama orang-orang tertentu, misalkan ngamen pakai pakai ondel-ondel. Itu sebetulnya melecehkan budaya Betawi. Saya orang Betawi, saya putra daerah, kalau kata Bang Biman akansi anak kampung sini gitu kan. Jadi penting sekali diarahkan seni dan budaya kita. Bahkan salah satu pengurus MPT Pak ini namanya dia akan kerjasama sama kita bahwa kita akan buat suatu festival atau seni atau lomba atau unjuk gigi ke musik sekaligus merangkul bagaimana kita memberantas narkoba. Dia bilang setelah saya ditetapkan menjadi ketua PAC kita langsung beberapa program tersebut dan dia akan mengarahkan saya dan beliau akan mengajari saya bagaimana ke depannya untuk mensukseskan kegiatan tentang narkoba melalui seni, melalui budaya, melalui olahraga. Jadi banyak sekali program yang kita garap, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan UMKM. Ini paling penting. Ekonomi dulu kita kuatkan. Kalau ekonomi kita kuat, insya Allah kesannya akan kuat. Mohon maaf, saya mengingat suatu sejarah Nabi Muhammad. Dia ketika dia berdakwah pun ekonomi dulu dikuatkan. Hanya butuh 4 tahun dia membuat ekonomi. Setelah itu selalu betul-betul bisa menguasai ekonomi. Kita kuatkan ekonomi. Mohon pada ketua ranting ya agar menguatkan perekonomian UMKM di setiap wilayah masing-masing. Dan ini saya sudah tetapkan belum, Pak? Sudah bisa diinstruksikan belum? Saya sudah tetapkan belum? Kalau sudah saya akan diinstruksikan. Belum. Oke. Terus yang terakhir adalah jadikanlah rumah-rumah kita semuanya sebagai rumah aspirasi masyarakat. Bantu seluruh masyarakat yang punya persoalan kita bantu. Dan jadikan ketua ranting menjadi rumah aspirasi anggota. Ya, rumahnya ketua ranting menjadi rumah aspirasinya anggota ranting tersebut. Dan ketua PAC akan menjadi rumah aspirasi ketua ranting. Ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita kotori ormas kita hal yang demikian. Jangan sampai kita mencari proposal pakai ormas. Atau kita miras pakai baju ormas. Kalau kita suka miras, lepas dulu baju ormas, lepas dulu sekretariat ormas, keluar dari sekretariat ormas, keluar lepas baju ormas, baru kita kostum miras silakan.
Jadi jangan sampai kita miras itu dan pakai baju ormas. Ini yang merusak kita semua. Hargailah atribut kita. Ya, sepakat ya ini semuanya ya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Dan terakhir adalah revolusi akhlak. Ini penting banget revolusi akhlak. Jangan sampai kita menjadi contoh yang tidak baik buat masyarakat. Jadilah kita sebagai pionirnya masyarakat. Tadi Ketua Rati mengatakan bahwa PAC, jadikanlah PAC yang Banten menjadi barometernya MPC atau Jakarta Barat. Ini luar biasa dan menjadi beban buat saya. Ini semuanya, tapi insya Allah dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama menjalankan yang kita mampu dalam menjalankan program-program tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila.